Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara warga Jemaat Bandung yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih diperkenankan untuk menikmati ibadah Minggu Kudus di rumah kita masing-masing. Kita juga bersyukur bahwa sebagai warga Gereja Toraja, kita diperkenankan untuk merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-73. Tuhan berkenan memberikan waktu yang cukup panjang bagi gereja kita untuk menyatakan karya pelayanan lewat persekutuan kesaksian dan pelayanan selama 73 tahun. Namun seiring dengan sukacita kita juga sangat prihatin karena kita sementara berada di tengah-tengah kesesakan. Baik kita sebagai bangsa Indonesia pun masyarakat dunia, kita berada di bawah tekanan virus corona. Namun di tengah-tengah kondisi ini, firman Tuhan hari ini datang menyapa kita, memberi kita sebuah pengharapan baru bahwa kita dipulihkan dari lembah kehancuran. Ini tema kita, dipulihkan dari lembah kehancuran. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk memulai bacaan firman Tuhan hari ini, perenungan firman Tuhan hari ini, dengan sebuah ilustrasi tentang seorang laki-laki pekerja keras yang pada satu ketika karena kecerobohannya ia mengalami kecelakaan kerja. Kakinya kena palu. Dari waktu ke waktu kaki itu semakin sakit, lalu kemudian kawan-kawannya memaksa dia ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, dan sesuatu yang luar biasa harus dia terima, bahwa ternyata kakinya harus diamputasi. Tetapi ia tidak mau. Ia memilih pulang ke rumah. Bagi dia, kaki yang sudah sakit yang menurut dokter itu harus diamputasi, itu tidaklah apa-apa. Ia merasa baik-baik saja dalam kondisi seperti itu. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat ketiga bahan pembacaan kita hari ini dalam tiga pokok pembahasan. Yang pertama adalah bahwa kesesakan manusia itu nyata. Kesesakan manusia itu nyata. Bangsa Yehuda penuh kesesakan di pembuangan. Sebagai bangsa pilihan Allah, mereka telah gagal mencerminkan citra diri sebagai umat Tuhan, umat pilihan yang harusnya terus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia. Kegagalan mereka oleh karena sikap pembangkangan, oleh karena ketidaktaatan, oleh karena lebih memilih mengikuti dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Maka Tuhan mendidik mereka dengan membiarkan mereka ditaklukkan oleh bangsa Asyur dan harus terbuang ke Babel. Kehidupan mereka di pembuangan itu sungguh sangat menyesakkan. Mereka lama sekali di pembuangan. Kalau menurut Yeremia 25 ayat 11, mereka itu 70 tahun di pembuangan. Tetapi sebenarnya kalau kita runtut dari pembuangan pertama tahun 597 sebelum Masehi dan pemulangan tahun 515, maka sesungguhnya mereka berada di pembuangan itu 82 tahun. Suatu waktu yang sangat lama. Mereka juga merasa sudah tidak berdaya lagi. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita hari ini, Yehezkiel 37 khusus ayat 11b, di sana mereka berkata seperti ini. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering
dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Nah, tentu ungkapan ini menggambarkan betapa parahnya pergumulan yang mereka alami, kondisi yang mereka alami, kesesakan yang mereka alami. Namun di tengah-tengah kondisi seperti itu, firman Tuhan datang melalui Nabi Yeremia dengan menggambarkan seperti apa kondisi mereka. Dalam ayat 1 dan 2 ada kata-kata di sana, di tengah lembah, lembah penuh tulang-tulang, tulang-tulang amat banyak bertaburan, tulang-tulang itu amat kering. Nah, sekali lagi kata-kata ini menggambarkan betapa parahnya kesesakan yang dialami oleh bangsa Israel. Namun di tengah-tengah kesesakan inilah Tuhan menyapa mereka dengan sebuah pengharapan baru lewat Nabi Yeremia. Nah, saudara-saudara, kita pun yang hidup di masa kini, hidup dalam kesesakan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita sesak. Terutama oleh wabah virus corona ini. Kita sesak karena virus ini berdampak buruk pada kehidupan kita. Kehidupan sosial, kehidupan persekutuan, kehidupan ekonomi. Bahkan semua sendi kehidupan kita dipengaruhi. Nah, ini membuat kita sesak. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita diajak untuk berhikmat melihat kondisi ini, sehingga kita bisa mengambil sikap bijak dalam bertindak untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus ini. Iman kita harus teguh, tapi sikap kita juga harus baik. Tuhan Yesus sendiri, ketika mendengarkan Yohanes Pembaptis telah dibunuh oleh Herodes, tidak membabi buta maju menantang Herodes, walaupun ia punya kuasa sebenarnya. Ia pasti sanggup mengalahkan Herodes. Ia dalam sebuah sikap yang bijak, memilih menyingkir, menghindari Herodes yang ia tahu, orang tahu, sangat brutal dalam ambisinya, mewujudkan ambisinya. Ini pesan firman Tuhan yang pertama untuk kita. Iman harus teguh, tetapi sikap harus bijak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang ingin disampaikan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan hari ini adalah tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Menurut Alkitab, kedaulatan Allah itu bisa kita lihat dalam 3 hal. Pertama adalah bahwa Allah itu konsisten dengan sifat-sifatnya. Ia tidak pernah berubah. Yang kedua adalah dalam kedaulatannya ia menciptakan makhluk itu dan memberi kehendak bebas. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan itu sungguh maha tahu karena ia tidak terikat oleh dimensi waktu. Dalam bahasa Latin, berdaulat itu disebut superanus. Super di atas super. Nah, Allah dalam kedaulatannya menyatakan diri kepada umat yang sementara berada di tengah-tengah kesesakan dalam pembuangan. Ia datang menyapa lewat Nabi Yehezkiel dengan berkata, "Akulah Tuhan." Akulah Tuhan. Kata ini mau menunjukkan tentang eksistensi Tuhan, mau menunjukkan tentang Tuhan yang dapat diandalkan, Tuhan yang tidak akan meninggalkan umatnya, dan Tuhan yang pasti menolong. Tuhan yang tidak berubah, walaupun umatnya berubah setia kepadanya. Tuhan tidak pernah ingkar janji, walaupun umatnya
sudah menyepelekan janji Tuhan itu. Makanya dalam firman Tuhan hari ini, lewat Nabi Yehezkel seperti tertulis di ayat 12 sampai 14. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku kepadamu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan lewat Nabi Yehezkel ini, dari sini kita boleh melihat bahwa Ia mau menunjukkan dirinya kepada umat di tengah-tengah kesesakan, bahwa Ia ada. Ia hadir, Ia menolong, dan Ia sanggup melepaskan umatnya dari kesesakan itu. Nah, saudara-saudara, firman ini juga datang ke tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kesesakan dunia, kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Ia adalah penguasa sejarah, bahkan Ia adalah pencipta halik semesta. Ia tetap menyapa kita dalam kondisi kita. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan menyapa kita di tengah-tengah kondisi ini? Tuhan tidak datang langsung berbicara kepada kita. Dan kalau kita belajar di Alkitab, Tuhan selalu menyatakan firman-Nya kepada manusia lewat nabi-nabi, juga menyatakan kehendak-Nya kepada manusia lewat pemerintah-pemerintah atau lewat rasul-rasul dan siapa saja yang Ia mau pakai. Dalam Roma 13 ayat 1, di sana tegas, tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Tuhan memakai pemerintah untuk menyatakan pemulihan bagi umatnya dari kesesakan. Karena itu, sebagai umat Tuhan, harus tunduk, takluk kepada apa kata pemerintah. Juga dalam Amsal pasal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Juga dalam Yeremia 17 ayat 7 di sana disebutkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kiranya ayat-ayat ini cukup menjadi pegangan kita bahwa Allah tetap melawat kita. Allah tetap memelihara kita lewat orang-orang yang diutusnya untuk menolong kita. Siapa itu? Ia adalah pemerintah kita. Ia adalah orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing. Karena itu, saudara-saudara, pesan firman Tuhan yang kedua pada hari ini adalah bersandarlah pada pertolongan Tuhan. Ia pasti menolongmu. Sekali lagi Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hal yang ketiga yang ingin diungkapkan kepada kita lewat perenungan hari ini adalah bahwa Yesus Kristus adalah solusi kesesakan dunia.
Yesus Kristus adalah solusi kesesakan dunia. Bacaan 2 dan 3 mengungkapkan kesesakan yang dialami oleh manusia. Roma 8 ayat 1 sampai 11 berbicara tentang kesesakan karena dosa yang diatasi oleh Allah dengan anugerah dan dihidupi dalam roh. Dan bacaan ketiga dari Yohanes 11 ayat 33 sampai 44. Ada 2 jenis kesesakan di sana yang membuat manusia sesak. Yang pertama adalah penyakit. Yang kedua adalah kematian. Ini dalam kisah Lazarus. Semua bentuk kesesakan yang diungkapkan dalam kedua bacaan ini, yaitu dosa, sakit penyakit, bahkan kematian, terbukti mampu diatasi oleh Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Raja atas sorga dan bumi, menyelesaikan kesesakan itu. Lewat karyanya di salib, Yesus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut serta sengatnya. Dan lewat karyanya dalam dunia ini, Ia telah memperlihatkan bagaimana Ia menyelesaikan kesesakan-kesesakan yang dialami oleh manusia. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia juga membangkitkan orang mati. 2 yang disebutkan, yaitu Lazarus dan juga anak seorang janda di kota Nain. Ia juga menyelesaikan masalah kesesakan manusia karena kebutuhan makan dan minum. Ia memberi makan, memberi minum, mengatasi lapar dan haus manusia. Nah, semua ini menunjukkan bahwa Tuhan sanggup. Yesus sanggup. Bahkan Yesus sudah menyelesaikan kesesakan-kesesakan itu. Nah, saudara-saudara, yang menjadi soal dalam melihat cara Tuhan mengatasi kesesakan kita adalah kita kadang memaksa Tuhan untuk bekerja menurut kehendak kita. Kita tidak mau melihat Tuhan bekerja dengan caranya. Sehingga ketika Tuhan bekerja di luar kehendak kita, kita tidak melihatnya sebagai cara Tuhan bekerja. Sekali lagi dalam Alkitab, kita selalu melihat bahwa Tuhan bekerja melalui manusia. Kecuali dalam penciptaan, Ia bekerja lewat firman-Nya, lewat tangannya sendiri. Tapi sesudah itu, Allah bekerja lewat manusia. Nabi-nabi, rasul-rasul, pengajar-pengajar, pemerintah-pemerintah, raja-raja, dipakai oleh Allah untuk menyatakan kuasa-Nya menyelesaikan kesesakan-kesesakan yang dialami oleh manusia. Karena itu saudara-saudara, kita diingatkan untuk sungguh mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang dapat diandalkan. Amsal 3 ayat 6 mengatakan, Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Atau dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, kiranya 2 ayat ini boleh menjadi penghiburan bagi kita, bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kondisi kita, bangsa kita, dari lembah kehancuran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka letakkanlah pengharapanmu padanya. Ia sanggup dan pasti sanggup menyelesaikan kesesakan kita karena virus corona ini. Dan pada saat yang sama, kita mengandalkan Tuhan. Kita juga terus hidup dengan penuh hikmat, dengan penuh
kebijaksanaan. Kiranya firman-Nya hari ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat, dan selamat bersukacita sebagai jemaat Tuhan, Jemaat Bandung Gereja Toraja yang tanggal 25 kemarin merayakan ulang tahun yang ke-73. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.